Magister Misiologi. Ibadah di gedung Par Irene Week Oikumene jam 9 dilayani Bapak Pendeta Johan PH Watopa SSITO. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Week Percetakan jam 9 dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Parede Pai. Kedua, ibadah akhir bulan Week Diaspora akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Timur yang dikunjungi keluarga Johan Marei bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ketiga, ibadah syukur bulan September Persekutuan Wanita PW Rayon B Klasis GKI Portombai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Jemaat GKI Solafide Tasangka. Keempat, Pak Romawi warta tambahan. 1. Niat nikah antara saudara Billy Sandro Watimena lahir di Jayapura pada tanggal 3 September 2022, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Albert Watimena dan Ibu Veronica Musila, alamat APO Bengkel, Wik APO, dengan saudari Meita Claudia Padang, lahir di Jayapura pada tanggal 16 Juni 2002, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Tadius Padang dan Ibu Meske Kristina Pais, dengan alamat APO Kali Wik APO. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 jam 11.00 waktu Indonesia Timur. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan pada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik APO. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. Kedua, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun, pemerintah Kota Jayapura telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 49 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi terhadap denda pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Bagi warga masyarakat atau jemaat sebagai wajib pajak di Kota Jayapura dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB pada 1. Kantor Bapenda, loket pembantu kas Bank Papua belakang Mall Jayapura lantai 1. Kedua, seluruh kantor cabang Bank Papua di wilayah Kota Jayapura. Ketiga, loket pelayanan mobil keliling Bapenda. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura menyampaikan terima kasih. Ketiga, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Pengharapan Jayapura ke-53 tahun dan menyambut Natal tahun 2022, panitia akan mengadakan kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 08.00 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. Keempat, majelis memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura
dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian Warta Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopo STH, Sekretaris Penatua Johannes Penusi SIP. Terima kasih. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita akan nyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 5 ayat pertama dan ayatnya yang ke-7. Jemaat arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 167 ayat yang kedua. Telah turun anak Allah hendak dicarinya. Telah turun anak Allah
Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 136 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dan setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah, kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 144 ayatnya yang kedua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan dekat pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan Tuhan, seraya menaikkan ungkapan syukur, hormat dan terima kasih kami atas seluruh penyertaan, perlindungan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Tapi juga di tengah-tengah kesetiaan Tuhan, kadang kami tidak setia kepadamu. Kami lalai melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami menganggap diri kami benar. Kami kadang mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Kami berdiri dan bertepuk dada bahwa kami bisa dan kami kuat. Ternyata Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas dalam banyak hal. Engkau saja yang menyempurnakan kehidupan kami. Hari ini kami duduk di hadapan-Mu, kami tunduk. Kami mau bilang ada banyak hal, ada banyak salah dan dosa yang telah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Kalau hari ini kami masih hidup, kami masih menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, itu hanya karena belas kasih-Mu kepada kami semua. Untuk itu ya Bapa, kami mohon, ampunkanlah salah dan dosa kami, maafkanlah pelanggaran kami, sucikanlah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak disebut anak-anak milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami untuk dituntun dan diatur oleh Tuhan. Amin. Di depan mata Yesus. Di hadapan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di hadapan mata Yesus, di hadapan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu. Di depan mata Yesus. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan benar, yang
jemaat kita akan menerima hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua. Tanda kesiapan kita menerimanya, jemaat diundang berdiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong memampukan kita semua melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini, di minggu terakhir di bulan Agustus, terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27, dilanjutkan dengan Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27 dilanjutkan dengan Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Mari kita berdoa. Kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan menolong kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tapi umat Tuhan juga yang mendengarkannya. Biarlah iman dan percaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Lebih daripada itu kami menjadi alat kesaksian yang hidup di mana saja Tuhan tempatkan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat akan membaca ayat-ayat yang genap. Saya harap kita tidak lari satu dengan yang lain dalam pembacaan firman Tuhan. Dengan perikop Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya.
Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan domba itu adalah lampunya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 393. Dan kalau lagu ini masih, persembahan syukur masih berjalan, kita menyanyi lanjut dengan nyanyian Kidung Jemaat 403. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segera dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lereng. Bunyi deret terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami sungguh menyadari bahwa ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang mengalir tiap-tiap waktu dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang dalam persekutuan jemaat. Kami datang mempersembahkan apa yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing lewat persembahan-persembahan syukur kami. Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh persembahan umat-Mu bersama dengan 3 pribadi atau keluarga yang hari ini datang membawa pengucapan syukur atas berbagai pengalaman iman yang mereka rasakan bersama-sama dengan Tuhan, serta 4 pribadi atau keluarga yang hari ini membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Ada pribadi, ada keluarga yang ketika mengalami berkat-berkat Tuhan tidak menikmatinya sendiri, tapi setiap waktu saat
Mereka terus membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, bahkan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan kenal tiap pribadi dan keluarga, dan biarlah Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Hamba-hambamu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur umatmu ini, Tuhan menolong dan memakai mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di altar-Mu yang kudus kami datang dan mempersembahkan seluruh persembahan syukur kami. Dan biarlah Tuhan terus ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Inilah doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, korban yang agung bagi kami semua. Kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan kita. Hari ini pembacaan cukup panjang dari ayat 9 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dengan tema perenungan Yerusalem Sorgawi hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel baru. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menghendaki setiap saya dan Bapak Ibu Saudara kita mau setia kepadanya untuk menjawab persoalan atau pergumulan-pergumulan yang kita alami. Kalau bicara tentang setia Bapak Ibu Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya berpegang teguh pada janji, pendirian patuh dan taat. Nah, dalam perjanjian lama, kata setia atau kesetiaan ini menggunakan kata emunah yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Artinya tidak diombang-ambingkan ke kiri bisa, ke kanan bisa. Sedangkan dalam perjanjian baru menggunakan kata pistos yang berarti dapat dipercaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setia atau kesetiaan itu menunjukkan pada karakter seseorang yang ditunjukkan lewat perbuatan, tingkah laku tiap-tiap waktu. Jadi setia itu bukan hanya bicara-bicara saja Bapak Ibu. Setia itu harus ditunjukkan lewat perilaku hidup. Nah, di tengah zaman yang semakin kompleks ini, semakin berubah tiap waktu, dalam berbagai pergumulan di mana-mana, gaya hidup yang mengesampingkan kepentingan bersama, ketidakadilan terhadap sesama, perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain sebagainya. Kadang orang saling mempersalahkan, termasuk juga ada di dalam lingkup gereja dan pelayanan. Hal seperti itu Bapak Ibu Saudara membuat hubungan dengan sesama menjadi renggang, dan kemudian relasi dengan Tuhan juga mulai terganggu. Karena perubahan terjadi di mana-mana. Tadi orang tidak setia berpegang teguh, terombang-ambing kiri kanan, maka saling menyalahkan satu dengan yang lain, buntut-buntutnya Tuhan Allah yang dipersalahkan.
Kemerosotan moral inilah yang menjadi pergumulan iman orang percaya, pergumulan saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka kita semua dipanggil untuk menggumuli bersama dan berperan aktif dalam memberikan solusi melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kepada Tuhan adalah wujud nyata dari iman kita kepadanya yang terlihat dari apa yang kita lakukan. Tema kita di hari ini Bapak Ibu Saudara, Yerusalem Surgawi hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel baru. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Wahyu penuh dengan kutipan-kutipan perjanjian lama tentang Israel. Kitab Wahyu ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa simbol Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu itu, kita lihat banyak sekali simbol-simbol di situ. Kitab Wahyu ditulis dengan bahasa lambang, simbol lambang untuk menyingkapkan suatu rahasia suci dari Allah. Jadi gaya bahasa yang digunakan dalam kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara berisi penglihatan, lambang, tanda, bilangan, serta yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Nah, dalam kekristenan Wahyu berarti petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara, Wahyu kepada Yohanes hendak memberitahukan hal-hal yang terjadi di masa depan. Dengan begitu, ketujuh jemaat atau umat Allah di segala zaman dan di segala tempat tetap menjaga hubungan yang baik dalam roh dengan Allah. Mereka tetap memelihara iman, hidup dalam pengharapan yang sungguh, menantikan Yerusalem surgawi yang baru itu. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ada beberapa bagian yang akan kita pelajari secara bersama di pagi hari ini. Bapak Ibu dapat lihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana berbicara tentang kesaksian tentang kota yang turun dari sorga, datang ke bumi dalam kerajaan Allah, dan kota itu penuh kemuliaan Allah. Seorang dari ketujuh malaikat, yaitu duta atau utusan Allah, memegang ketujuh cawan. Ketujuh cawan Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya katakan awal simbol, lambang, tanda itu adalah gambaran dari 7 malapetaka bagi mereka yang menolak Yesus Kristus atau mereka menolak berbalik, bertobat kepadanya. Bapak Ibu dapat lihat itu pada Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Lalu malaikat itu menunjukkan kepada Yohanes pengantin perempuan mempelai anak domba. Pengantin perempuan mempelai anak domba ini merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, gereja digambarkan sebagai mempelai yang dipinang, mempelai yang dilamar oleh Kristus. Gereja adalah pengantin perempuan Kristus. Ayat 9 pembacaan firman Tuhan. Di atas sebuah gunung, Roh menunjukkan kepadanya kota yang kudus, Yerusalem yang turun dari sorga dari Allah. Penglihatan ini menggambarkan tentang kuasa pemerintahan Allah, yaitu kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Kerajaan sorga yang datang turun ke bumi. Dan kerajaan sorga itu membawa damai, sukacita, kesejahteraan, dan lain-lain sebagainya. Dan Yerusalem berarti damai. Ayat 10. Kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu digambarkan dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Sama seperti permata yang indah, permata yaspis, dan jernih seperti kristal. Ini bagian batu-batu permata yang luar biasa indah dan mungkin juga mahal, karena saya tidak punya
batu-batu permata itu jadi saya tertawa, tapi yang saya pahami tentang batu yaspis, permata yang indah, permata yang jernih itu berarti dia punya kualitas luar biasa bagus, Bapak Ibu Saudara. Kesaksian ini menggambarkan kepada kita kemuliaan kuasa Allah yang melebihi kemuliaan dan kuasa duniawi. Tidak ada yang lain. Kemuliaan dan kuasa surgawi itu yang dinyatakan kepada umatnya di bumi. Ayat 11 pembacaan kita. Bagian kedua Bapak Ibu Saudara pada ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana berbicara tentang kota surgawi yang dibangun Allah di bumi dalam kehidupan 12 suku Israel dan gereja sebagai Israel baru. Di dalam pembacaan kita itu digambarkan tentang tembok yang besar dan tinggi. Tembok yang besar dan tinggi itu Bapak Ibu Saudara menggambarkan perlindungan, kedamaian, keamanan bagi penghuni kota untuk memelihara berkat dan karunia Allah. Yang punya rumah ada pagar tinggi itu, pasti Bapak Ibu punya tujuan membuat pagar tinggi itu supaya ada keamanan, kedamaian, orang tidak terganggu di dalam. Bahkan kadang ada yang pasang kawat duri, ada yang pasang strom supaya pencuri masuk tas strom begitu, supaya orang di dalam tuh aman gitu. Jadi tembok yang digambarkan pada ayat 12 sampai dengan ayat 15 itu bicara tentang perlindungan, bicara tentang kedamaian, bicara tentang keamanan bagi penghuni kota untuk memelihara berkat dan karunia Allah itu. Pintu gerbang 12 buah. Setiap pintu di atasnya ada 12 malaikat. Dan tertulis nama ke-12 suku Israel ayat 12 pembacaan kita. Dan 12 pintu gerbang adalah gambaran 12 suku Israel ayat 13 pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan awal wahyu itu menceritakan tentang simbol, lambang, tanda dan lain-lain sebagainya. Dan angka 12 dalam kitab Wahyu ini menunjuk pada 12 suku Israel yang berasal dari Allah. Ada hubungan istimewa dengan umat milik kepunyaannya ini. Tapi 12 ini juga menunjuk pada gereja sebagai Israel baru dalam karya pengorbanan Yesus Kristus. Jadi bagian ini mau menjelaskan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, hanya melalui Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus, Israel dan gerejanya sebagai alat keselamatan dapat masuk ke kota Allah. Ayat 12 dan 13. Itu berarti Bapak Ibu Saudara tidak ada ilah-ilah lain. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat membawa kita masuk ke kota Allah. Kota itu punya 12 dasar. 12 batu dasar. Dan ini menggambarkan 12 rasul dari Allah yang sesuai dengan 12 suku Israel ayat 14 pembacaan kita. Dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara disampaikan juga tongkat pengukur dari emas yang mau menggambarkan kepada kita tentang kuasa, tentang kemuliaan Allah yang membangun kota itu. Intinya kota itu datang dari Allah, itu diturun ke bumi. Jadi Allah yang membangun kota itu. Dia yang memelihara, dia yang melindungi, dia yang menjaga kehidupan umatnya dalam kota itu. Ayat 15 pembacaan kita. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana disampaikan Allah membangun kota untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dia bercerita tentang kota itu berbentuk 4 persegi dengan ukuran-ukuran yang sama. 4 persegi memang punya ukuran sama. Menurut orang Yunani, segi 4 itu adalah lambang dari kesempurnaan karena semua sisi sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pendek, karena sama. Itu menggambarkan tentang kesempurnaan. Jadi kota ini adalah tempat suci bagi Allah. Ayat 16. Ukuran yang dipakai adalah ukuran manusia dan ukuran malaikat. Pembacaan kita menyampaikan itu. Hal ini menggambarkan hubungan manusia dengan Allah.
Allah membangun kota untuk kemuliaannya, tapi juga Allah melindungi umat yang ada di dalam kota itu. Ayat 17. Ayat 18 sampai dengan 21 Bapak Ibu Saudara. Di sana bicara tentang bahan bangunan dari kota itu yang menggambarkan kuasa dan kemuliaan Allah. Dia Allah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pasti kalau kita mau bangun rumah, Bapak Ibu catat bahan-bahan yang mau dipakai. Tanya tukang kira-kira semen berapa sak, seng berapa lembar, triplex berapa lembar, batu berapa banyak, pasir berapa red, dan lain-lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kota Allah ini juga dia punya bahan bangunan ada. Wahyu menyampaikan itu. Tembok kota pada ayat 18 sampai 21 terbuat dari bahan-bahan yang mahal dan berharga. Pasti kalau kita bangun sebuah rumah, kita pasti mau punya kualitas rumah itu baik. Bangunan itu hebat. Makanya kita pilih bahan-bahan yang berkualitas. Nah, kota Allah ini juga dibangun dengan bahan yang mahal dan berharga. Deput tembok saja Bapak Ibu Saudara dari permata yaspis. Kota itu terdiri dari emas bagaikan kaca murni. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita rumah dibangun dengan emas murni. Pasti dari jauh itu matahari sinar langsung dia menyala-menyala ya Bapak Ibu. Bagaikan kaca murni, iya karena pantul langsung emas dia menyala gitu. Manusia tidak bisa membangun kota seperti itu Bapak Ibu. Hanya Allah saja. Dasar-dasarnya dengan segala jenis permata. Dasarnya 12 batu. Dan ke-12 pintu gerbang dengan 12 mutiara. Depu jalan-jalan kota itu Bapak Ibu Saudara terbuat dari emas murni bagaikan kaca bening. Ada 3 gambaran yaitu 12 suku Israel. Kota itu dibangun sesuai pemilik kota yaitu Allah dan menunjuk kemuliaan serta kekuasaan pemilik kota itu yaitu Allah. Dia kaya, dia punya segala sesuatu dan Allah membangunnya dengan luar biasa. Dan ini menggambarkan kepada kita gambaran yang membedakan antara kota yang dibangun oleh Allah dengan kota yang dibangun dengan orang kafir. Pada ayat 22 sampai 27 Bapak Ibu Saudara, di sana diceritakan tentang Allah adalah kota bait suci yang sesungguhnya. Dialah pencipta yang punya segala sesuatu. Dia Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Dia Allah yang punya kemuliaan. Tidak ada yang lain. Bahan bangunan saja sudah menunjukkan betapa luar biasanya pemilik bangunan ini. Betapa luar biasanya orang yang mendesain bangunan ini. Dialah matahari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dia adalah terang sesungguhnya. Ayat 22 dan 23. Bangsa-bangsa dan raja-raja sujud kepadanya. Berjalan dalam terangnya, membawa kekayaan kepadanya. Pintu-pintu terbuka pada siang hari. Artinya dia menerima mereka yang datang dan menyembah kepadanya. Ayat 24 sampai 26. Kota Allah itu Bapak Ibu Saudara pada ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita kota itu, kota Allah itu tidak menerima orang yang berbuat najis dan dosa. Hanya mereka yang mau datang bertobat, hanya mereka yang mau melakukan kebenaran-kebenaran Allah, maka nama-nama mereka itu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ayat 27 pembacaan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kota Allah ini. Dan pada Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 5, di sana menggambarkan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang memberikan berkat
dan memerintah bersama Kristus selama-lamanya. Kepada Yohanes ditunjukkan tentang air kehidupan. Air kehidupan itu Bapak Ibu Saudara menggambarkan kepada kita kehadiran Allah, pemikiran yang murni, pohon-pohon kehidupan, menggambarkan kuasa Allah yang menghidupkan dan yang menyembuhkan. Tidak ada lagi laknat, artinya sesuatu yang najis tidak diperbolehkan masuk dalam kota Allah. Tujuannya ialah agar penghuni kota mereka dapat melihat wajah Allah dan namanya tertulis di dahi mereka, dalam hati dan hidup mereka. Mereka yang mati bangkit, dihidupkan kembali dan memerintah bersama Kristus sebagai raja di atas segala raja. Apa makna bagian ini untuk kita yang hidup saat ini? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita pun diberi pewahyuan dari Tuhan, tetapi tidak semua orang dapat menangkap dan mengertinya. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kemauan. Tidak semua orang mau mendengarkan. Tidak semua orang mau peka terhadap suara Tuhan itu. Tidak semua orang mau hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Tidak semua orang mau hidup dalam kerendahan hati. Tidak semua orang mau belajar, memberikan diri untuk belajar memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Orang percaya yang tinggal bersama Yesus di surga. Alkitab menyamakan hubungan Yesus dan orang percaya seperti hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 23 sampai 5, 25 dan 2 Korintus 11 ayat 2. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hubungan suami istri itu terganggu, itu sudah gambaran hubungan kita juga terganggu dengan Tuhan. Kalau gambaran suami istri hidup tidak setia satu dengan yang lain, itu gambaran kita juga tersetia untuk Tuhan. Itu saja, Depu. Mudah-mudah saja Bapak Ibu. Selain itu, Yerusalem baru juga punya 12 fondasi yang bertuliskan masing-masing nama dari 12 rasul. Ini artinya saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya kita dipilih untuk hidup di sorga, dibangun di atas fondasi, yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ibadah tiap hari di dalam rumah tangga masing-masing, hubungan pribadi dengan Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu fondasi Bapak Ibu Saudara. Fondasi kita awal di sini supaya tong pergi ke sorga mendapatkan fondasi yang baru bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, Yerusalem yang baru adalah bagian dari pemerintahan kota Yerusalem yang adalah kota Israel, tempat Raja Daud dan putranya Salomo serta keturunannya memerintah. Kota Yerusalem disebut kota suci yang melambangkan pemerintahan Allah yang berasal dari keturunan Daud. Yerusalem baru digambarkan seperti turun dari sorga, yaitu Allah. Allah menggunakan kota ini untuk menangani kekuasaannya di luar sorga. Jadi Yerusalem yang baru Bapak Ibu Saudara berhubungan dengan kerajaan Allah yang digunakan untuk memenuhi kehendak-kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Yohanes dibuang di Pulau Patmos karena memberitakan kebenaran firman Allah, karena kesetiaannya pada kebenaran Injil, karena percayanya dan pengharapannya kepada Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan
yang ada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Kita adalah Israel baru di tengah-tengah kehidupan dunia yang tadi saya bilang awal banyak sekali mengalami perubahan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita punya kewajiban, kita dipanggil untuk mengikuti jejak kesetiaan Yohanes. Tidak goyah kiri kanan, tidak terpengaruh oleh arus dunia ini. Sebab setiap orang percaya dipanggil menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam dunia ini. Jadi berita Injil itu bukan hanya tugas pendeta dan penatua Syamas, bukan tugas badan-badan pelayan unsur, bukan tugas guru-guru sekolah minggu. Bicara tentang guru-guru sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, tentang pemberita Injil ini, anak-anak dong datang ke saya dong bilang gini, Mapen, tuh tanya tuh Bapak tentang ayat ini, Bapak tertahu. Bapak bilang sudah hari Minggu nanti tanya guru sekolah minggu saja. Menggambarkan tentang Bapak saja setia dengan firman Tuhan, baru suruh anak belajar firman gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Israel baru di tengah-tengah dunia ini, saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai Israel baru dalam kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Mulai dari diri sendiri, kemudian keluar kepada istri dan anak-anak, kepada suami dan anak-anak, baru kita keluar untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua supaya Yerusalem surgawi itu tetap hadir di tengah-tengah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, pribadi, rumah tangga, tapi juga di mana saja Tuhan tempatkan kita. Amin. Jemaat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 77 ayatnya yang keempat. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Lagu dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Lagu lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin, Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Yerusalem, kota Allah itu, mendiami kehidupan kami sebagai Israel baru.
yang mau hidup dalam ketaatan, kesetiaan, kepatuhan kepada Tuhan. Dan biarlah kami hidup menjadi alat kesaksian bagi banyak orang di sekitar kami. Roh Kudus menolong, memampukan kami semua untuk mengerti, memahami dengan baik bagian firman yang sudah disampaikan itu. Di pagi hari ini hamba berdoa dan menyerahkan semua kami yang boleh hadir dalam ibadah jam pertama di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kami sebagai Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, tapi juga jemaat-jemaat tamu yang boleh mengambil bagian bersama-sama dalam ibadah hari ini. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, majelis jemaat yang bertugas dari Wik Aspol, pemain orgen, pemandu penyanyian, serta multimedia. Tuhan memberkati semua kami yang boleh terlibat dalam pelayanan, tapi juga umat Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini, dan semua kami di mana saja tempat dan posisi kami untuk melayani di hari ini. Biarlah kebersamaan persekutuan hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang boleh hadir dalam ibadah hari ini, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam setiap tugas tanggung jawab kerja, anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak dalam bangku-bangku pendidikan mereka. Tuhan sayang, pelihara dengan kasih Tuhan. Kalau hari ini ada yang datang dengan beban-beban gumulan mereka, Tuhan tilik, Tuhan lihat apa yang menjadi beban-beban gumulan mereka. Kalau hari ini ada yang datang duduk dalam ibadah ini dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, Tuhan taruh jalan keluar bagi mereka. Kalau ada yang datang dan beribadah di hari ini, datang dengan penuh sukacita, dengan semua yang mereka rasakan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan penuhkan sukacita mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan persiapan sidang klasis GKI Port Numbai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Dan juga persiapan sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Wik Diaspora yang dipercayakan menjadi panitia kesiapan sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati, mempersiapkan dengan baik segala hal supaya kelangsungan kegiatan sidang Jemaat ke-32 Jemaat Pengharapan Jayapura boleh berjalan dalam kuasa dan kendali Tuhan. Bahkan sidang klasis GKI Port Numbai juga dapat berjalan dalam kuasa dan kendali Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan, dari pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah, secara khusus pimpinan Provinsi Papua, Papua Barat, kota sampai dengan kabupaten-kabupaten. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Biar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Pimpinan-pimpinan gereja kami dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Pimpinan-pimpinan gereja di Indonesia, bahkan di dunia, Tuhan Yesus juga menolong dan memberkati. Berikan mereka kuat dan sehat, hikmat dan bijaksana dalam tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan Allah percayakan. Panitia pembangunan fisik Gedung Gereja Pengharapan Jayapura, penyelesaian Gedung Par Aspol Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong supaya segala sesuatunya boleh berjalan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan tingkat jemaat kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong dalam menata layani seluruh pekerjaan dan pelayanan. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, biarlah tuntunan dan penyertaan Tuhan terus ada bersama-sama dengan semua warga jemaat dalam memasuki minggu kerja, minggu pelayanan yang baru. Para pelayan firman di dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, penatua Siamas di 9 week pelayanan, badan-badan pelayan unsur, guru-guru sekolah minggu, BPPG, alat-alat kelengkapan gerejawi, dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan menolong dan memberkati. Badan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam tanggung jawab kepemimpinan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong.
Ibu Pendeta Tisbet Rarawi yang sementara ini sedang dirawat di ruang isolasi ICU Rumah Sakit Profita Jayapura. Kami pertaruhkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya terus melihat kemurahan, anugerah dan belas kasih Tuhan kepada hamba-Mu ini. Tuhan Yesus memberikan kekuatan iman yang sungguh kepada hamba-Mu, memberikan kekuatan iman kepada suami, anak-anak dan keluarga besar yang dengan penuh kesetiaan sukacita mendampingi hamba-Mu selama hamba-Mu ini sakit. Tuhan berikan mereka juga kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan. Segala apa yang hamba-Mu ini butuhkan untuk kelangsungan seluruh proses pengobatan, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang akan menyiapkan dan menyediakannya untuk hamba milik kepunyaan Tuhan ini. Tapi juga warga jemaat yang sakit, Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka. Janda duda, lansia, anak-anak yatim piatu, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, ibu-ibu yang sedang mengandung, keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Tuhan jawablah setiap apa yang mereka gumuli dan naik pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan masuk minggu kerja dan pelayanan yang baru. Antar kami supaya kami tetap hidup dalam kesetiaan, ketekunan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan mempersiapkan diri kami untuk mengakhiri bulan Agustus ini. Dan dengan penuh sukacita, izinkanlah kami Tuhan untuk memasuki bulan September dalam kasih dan anugerah Allah. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Inilah permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan. Persembahan aksi 5 menit yang sebentar akan diberikan. Tuhan memberkati. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini nyanyian rohani 191 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ayat 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk dan ayat yang ketiga kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Yerusalem mulia dan kudus. Jemaat pulanglah dengan damai dan sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai.
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak Tuhan Yesus kasih, demikianlah seluruh ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dalam minggu kerja dan pelayanan yang baru. Terima kasih dari kami, Shalom.